ini tim sholat, gua karena dia mereka sholat, gua mau nyapa temen-temen, biasa kan nongkrong di warung, gua mampirlah ke sini. Gue sebetulnya lapar tapi gue belum makan, nunggu mereka mau makan di sini apa mau makan di luar. Gue bilang, kata dia udah di warung aja nggak apa-apa Miss. Yakin lo mau makan di warung? Yakin kata dia. Ya kita biasa orang jalanan Miss, ya udah akhirnya makan di warung gitu. Kejadiannya seperti itu tadi. Nah, habis dari mana itu sebelum ulang-ulang terkait audiensi yang kita kirim kepada Bapak Wakil, Bapak Bilar Saga terkait perusahaan SR12 ya. Orang pada bertanya SR12 apaan sih? Sebetulnya itu meningkatkan ekonomi kerakyatan. Tentang branding dan apapun. Salah satu perusahaan dia itu ada sekitar 100 lebih produk yang bisa ditularkan kepada UMKM kita di Tangsel. Itu sih tujuannya. Jadi kalau misalkan lo, istri lo nih pengen memiliki bisnis sendiri, dibina, tapi harus dididik. Nggak bisa dikasih produk itu, nggak, dididik dulu. Kalau aku mah lebih penting kepada pendidikannya. Para UMKM yang pada anjlok dididik kembali untuk ditingkatkan. Kalau misalkan nggak punya modal, dia mengasih produknya untuk bisa bangkit kembali. Itu sih tujuannya, membangkitkan ekonomi kerakyatan. Kalau gua, kenapa gua mau menerima mereka audiensi ke Pak Pilar gitu. Nah sekarang ini ada Pak Ridwan, owner langsung SR12, komisaris SR12, seorang anak muda yang punya kemampuan jualan, omsetnya per miliar-miliar di TikTok, di mana-mana lah di medsos. Nah gua pengen tularin di Tangsel agar peningkatannya lebih tinggi lagi gitu loh. Kira-kira bahasanya seperti itu. Nah hari ini silakan Bang Ridwan ngobrol sama Bapak wartawan nih pada seperti apa sih SR12 itu apa? Kita lebih spesifik soal SR12 nya dulu Bang. Oke. Jadi SR12 ini produk skincare dan herbal. Dan ini asli buatan anak negeri, asli Indonesia. Dan kantor kita, pabrik kita ada di wilayah Gunung Sidul. Nah, SR12 ini berdiri di tahun 2015 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah sekitar 7 tahun, 8 tahun. Dan SR12 ini menjunjung tinggi visi mensejahterakan tunanetra di seluruh Indonesia, sehingga kita melihat bahwa banyak sekali kompetitor brand-brand skincare dan lain sebagainya yang memang mengatakan berbasis herbal, tapi pada kenyataannya mungkin saja tidak pure herbal. Nah, SR12 ini kita mengedepankan skincare yang memang berbasis herbal dan juga produk-produk herbal yang insya Allah produk herbalnya ini bermanfaat untuk banyak orang. Selain itu juga untuk meningkatkan ekonomi banyak orang gitu ya. Dan tadi Miss mengatakan bahwa SR12 ini bisa juga dimulai dengan tanpa modal. Nah, jadi sistemnya cukup promosi saja di medsos atau mungkin promosi secara offline, dan nanti sistemnya kita bisa dropship, dikirim langsung dari gudangnya seperti itu. Itu Miss kurang lebihnya. Jadi insya Allah alhamdulillah diterima di Pemkot Tangerang Selatan bersama tadi Pak Wakil, Pak Pilar, dan juga Miss. Insya Allah kita mau berkolaborasi terkait peningkatan ekonomi UMKM yang ada di wilayah Tangsel khususnya. Nah, kita membuka peluang usaha ya, business opportunity, karena market size-nya skincare dan herbal di Indonesia itu sangat besar sekali gitu. Nah insya Allah SR12 ini menjadi sebuah peluang untuk teman-teman apabila pengen memiliki bisnis yang bisnis ini dikatakan minim modal tapi profitnya bisa sampai dengan ratusan juta atau bahkan miliaran potensinya gitu. Responnya Pak Wakil Kams banget ya, welcome banget kalau Pak Wakil tadi alhamdulillah menerima dengan sangat baik ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi juga dengan pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mensejahterakan khususnya warga rakyat di wilayah Tangerang Selatan ini, khususnya UMKM di wilayah Tangerang Selatan bersama Ibu Kadin juga. Ada lagi pertanyaannya? Itu bisa dicontohin nggak Bang? Nilai harganya itu dari range berapa ke berapa? Oke, jadi range harga kita itu mulai dari 22 ribuan. 25.000 sampai dengan yang paling mahal itu hanya di sekitar paket ya 200 ribuan paket skincare-nya.
Dan insya Allah ya mungkin kalau di skincare kita ini karena berbasisnya herbal memang ada sedikit proses. Jadi bukan memberikan janji bahwa menggunakan skincare itu bisa putih. Karena biasanya yang langsung menggunakan skincare terus kemudian putih, nah itu banyak mengandung merkuri, hidroquinone dan sebagainya seperti itu. Bang, kenapa sih harus mediasi dengan Pemda gitu? Bisa. Kalau memang kata Miss tadi memang sudah menghasilkan keuntungan yang cukup besar, kenapa tidak? Ini aku yang jawab. Nah, kenapa harus bermitra dengan pemerintah? Pertama, dia udah punya distributor di sini yang peningkatan ekonomi yang mencapai 1,7 per bulan ya. Per bulan. Itu baru 2 atau 3 ya? 7. Nah, artinya peluang SR12 ini sangat besar. Kalau omset mereka mencapai ratusan miliar, itu kan Pemda harus perhatian. Dan mereka masuk hari ini salah satunya sehelo. Peluang mereka mungkin berkenalan dengan para distributor yang ada di Tangsel tidak melalui Pemda memang. Tapi paling nggak mereka won lah. Assalamualaikum lah kalau orang Tangsel bilang. Arti kata jadi kalau ada apa-apa Pemkot udah tahu, udah kenal langsung nih ownernya. Itu sih tujuannya. Pertama yang itu. Yang kedua, peluang bisnis yang mereka akan sampaikan ke kita itu masuk akal. Artinya ibu rumah tangga pun punya peluang untuk jualan. Karena banyak produknya itu kalau mereka dididik nggak dikasih produk begitu aja ya harus dididik, diinikan. Kalau mereka layak, mereka akan kasih dengan tanpa modal. Peluang-peluang itu. Jadi untuk itulah aku mau jangan sampai SR12 di Tangsel udah merata, artinya penjualan obat terbesar, Pemkot nggak tahu orangnya siapa. Siapa sih yang pemilik SR12 nih, emak-emak pada pakai semua, kira-kira bahasa gitu. Nah hari ini makanya aku suruh audiensi dulu. Kalau aku memang nalurinya udah naluri pengusaha ya, siapapun yang mau usaha di Tangsel, tadi pun aku sampaikan ke Pak Wakil, kita harus ada badan yang mengawasi. Jadi nggak semena-mena masuk asal-asalan masuk. Inilah yang kekurangannya dari pemerintah kita. Tidak ada yang mengawasi. Perusahaan-perusahaan masuk jualan, omsetnya sampai miliaran. Nggak tahu punya siapa. Mereka ngambil untung di Tangsel, ngeruk di Tangsel. Gitu loh. Ini yang aku mau kasih pandangan ke Pak Wakil tadi. Jadi untuk itu aku bawa, jangan sampai dia udah omsetnya sebulan 5 miliar, 10 miliar. Dia ngambil di Tangsel loh. Ibaratnya kan kayak gitu. Pemerintah harus tahu. Itu. Jadi salah satunya itu. Kenapa aku mau memfasilitasi dia untuk bertemu Pak Wakil hari ini. Dan peluang bisnis yang mereka tawarkan buat para ibu-ibu rumah tangga yang punya kemampuan jualan segala macam itu sangat bagus sekali. Yang paling penting pendidikan. Menuju ke penjualan itu ada namanya pendidikan. Apa Dan? Pendidikan pengembangan tidak hanya tentang mental, juga spiritual dan tentang bisnis. Di dalamnya ada tentang persuasi, komunikasi, public speaking, digital karena sudah eranya, dan selling skill dan mengembangkan potensi, terutama adalah mengaktifasi dan verifikasi kemampuan diri lainnya. Itu yang paling penting. Pemasarannya gimana itu? Apa lewat offline, online? Kalau online di mana aja? Online ada, udah tinggal buka aja SR12. Kalau offline di toko atau di mana? Oke, kalau biasa kita pemasaran ada 2 skema ya. Yang pertama online dan offline. Nah, online itu biasanya mitra-mitra kita menggunakan sosial media, e-commerce, marketplace, kemudian juga bisa, kalau offline-nya bisa secara langsung mungkin ke tetangganya door to door. Ada juga beberapa mitra kita yang memang sudah punya toko gitu. Nah, tadi mungkin saya menambahkan sedikit kenapa kita masuk ke pemerintahan dan sebagainya, karena saya banyak melihat bahwa banyak sekali program-program pemerintah, program-program baik itu secara ini misalnya secara online atau secara offline yang dilakukan untuk masyarakat. Nah, sehingga SR12 ini tergerak. Kenapa kita tidak kolaborasikan? Karena banyak mungkin orang yang mengikuti sebuah program, tapi mereka bingung apa yang harus saya jual nih misalnya. Apa yang harus saya jual? Karena saya nggak punya produk untuk saya jual. Nah, sehingga SR12 bisa menjadi sebuah opportunity buat teman-teman yang mungkin pengen usaha tapi modalnya kurang atau modalnya hanya minim sedikit. Nah, SR12 selalu bisa menjawab keraguan teman-teman terkait hal tersebut. Gitu. Sertifikat halal Bang ya? Sertifikat soal kita produk kita sudah BPOM, sudah halal juga. Udah maksudnya? Berarti ini bisa nyaingin itu ya, Juragan 99.
Alhamdulillah, insya Allah. Udah. Nah, untuk jenisnya sendiri dari mulai apa nih? Lipen, dari mulai Semua lipen, ada. Ya, jadi kalau SR12 itu ada body care, ada face care, ya, terus kemudian juga ada herbalnya, skincare juga ada. Jadi semuanya dari atas sampai bawah ada. Sampai dalam. Itu sampai dalam juga ada. Karena kita juga ada susu, ada deodoran, bahkan ada obat-obatan juga tuh. semua. Bukan obat-obatan, lebih ke herbalnya ya. Jadi kayak manjakani untuk perawatan kewanitaan dan sebagainya. Masuknya ke jamu sih. Jamu ya. Nah, seperti jamu herbalnya. Baru di Gunung Sindur aja bang ya? Untuk saat ini pabrik kita ada 3 Pak. Di wilayah Gunung Sindur ada 2, terus kemudian di Depok 1 gitu. Terus warehouse kita ada 5 di 5 titik, ada di Gunung Sindur, terus kemudian di Padang, di Banjarmasin, di Surabaya, dan di Solo gitu. Untuk distribution channelnya. Makanya gue mau buka Tangsel. Ya, kalau untuk distributor kita sendiri di Indonesia kurang lebih ada sekitar 365 distributor yang tersebar di Indonesia. Kalau mitra keseluruhan bisa kurang lebih di angka 60.000. Mereknya apa tuh? Gimana? SR12. SR12 skincare dan herbal. Apa itu kepanjangannya? SR12 itu kepanjangan dari Skin Relief 12. Jadi Skin Relief mengatasi 12 masalah kulit. Saya nama grup band. Ya, saya pakai. Kemarin saya baru pulang juga dari Banjarmasin, kondisinya agak sedikit panas ya. Jadi gini, banyak orang yang mengharap menggunakan skincare itu pengen putih, bener nggak? Ya, pengen putih. Nah, akhirnya skincare-nya apa di muka doang, wajahnya putih, Iya. bagian bawahnya gelap. SR12 ini apakah memutihkan? SR12 tidak memutihkan tapi mencerahkan. Jadi mengembalikan warna kulit wajah itu sama dengan warna yang ada di badan. Kan badan bisa lebih putih ya. Jadi istri-istri yang buluk. Dan kita juga segmen marketnya bukan hanya wanita, tapi juga pria. Karena produk-produk kita ini ya bisa untuk wanita juga bisa untuk Bisa menjadi mudah gitu ya? Kayak apa teguh gitu? Bang, kalau produksi gimana, Bang? Sampean terakhir mungkin Bang Mis, pasca tadi itu audiensi. Ya terkait audiensi tadi Pak Wakil menerima dengan baik ya, terus juga owner juga merasa senang lah, happy, artinya Pak Wakil menerima dan dia minta lebih terperinci ya bagaimana apa yang harus dikerjasamakan, pokoknya oke. Dan aku juga terima kasih sama Pak Wakil karena sudah menerima pengusaha-pengusaha kita yang muda-muda untuk bisa bergabung di Tangerang Selatan. Itu sih tujuannya. Kalau aku mah cuman memfasilitasi para pengusaha luar ingin masuk, ingin berkarya di Tangerang Selatan. Kalau aku yang paling utama, yang paling penting adalah mereka punya cara pendidikan. Karena mereka mungkin punya CSR ya, mereka lakukan untuk pendidikan para UMKM, itu yang paling penting buat aku. Jadi bukan hanya jualan, tapi pendidikan mindset para pengusaha kita untuk bisa bangkit dan berjualan lebih keren. Kenapa nggak ini